Aduh, kelar nih kayaknya nih, udah nih. Aduh. Tadi habis hari kualitas BBM BBM apa? ini kualitas BBM ada tiba-tiba nih dapet berita ini sudah sidak kemana-mana begini hasil kualitas BBM Pertamina terbaru. Cuma pas aku baca ini kualitas bensin yang dijual insya Allah per selangnya per nozelnya enggak bukan kualitas spesifikasi BBM bukan tapi judulnya lumayan ya. Yang di SPBU maksudnya? Hah? Yang di SPBU. Iya. Kalau menurut Om gimana nih Om soal DPR nih katanya habis-habisan kritik kualitas BBM Pertamina yang buruk katanya. Ya telat DPR-nya gitu. Telat ya? Sudah terjadi malah baru komen gitu. Kan harusnya dari awal. Kan problem BBM ini kan sudah cukup lama kan. Udah berpuluh-puluh tahun. Kalau pakai regulasi yang terbaru ya terkait dengan kebutuhan BBM ini, BBM bersih ya, itu sebenarnya sudah terlambat kita 7 tahun ya. Oh. Kan KLH mengeluarkan peraturan menteri kan, Iya. nomor P20 tahun 2017. Kalau 2018 Indonesia sudah adopsi standar Euro 4 gitu loh. Nah, otomatis BBM-nya juga harus di-upgrade. Nah, BBM Pertalite itu udah nggak memenuhi syarat. Kemudian biosolar, Pertamax, Dexlite, dan juga Pertadex itu juga udah nggak memenuhi syarat. Nah padahal justru ya kita ini ditopang habis ya oleh SPBU swasta gitu loh. Ya sih kualitasnya jauh lebih baik gitu. Tapi kalau sekarang kan malah di-cut kan. Ini ada berita nih soal skema apa namanya penjualan BBM Om. Katanya pertama ada dua wacana nih. Di satu sisi jalurnya tuh di stop diri satu lewat Pertamina. Nah di sisi lain wacananya seragaman ini spek BBM. Diseragamin spek BBM yang kita biasanya mau kualitas yang baik di swasta malah ke ikutin Pertamina kualitas yang gimana itu. Nah itu yang misleading gitu. Bahasa kerennya kan sesat gitu. Sesat pikir ya. Sesat pikir. Kenapa sesat pikir ya? Karena pertama spek BBM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal atau Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas itu speknya sudah out of date gitu. Artinya kalau tadi saya bilang tahun 2017 sudah dikeluarkan Permen lingkungan hidup ya nomor P20 tahun 2017 di mana mulai tahun 2018 kita sudah adopsi kendaraan berstandar Euro 4. Nah otomatis ya spek itu juga harus diganti gitu. Jangan mentang-mentang Dirjen Migas ini di bawah Menteri SDM kemudian membangkang peraturan Menteri Lingkungan Hidup, itu kan salah. Nah itu sering tuh konsultan affair misalnya bilang beda proporsi kalau SDM fokus ketahanan energi, kalau misalnya untuk kualitas kayak emang mereka beda-beda. Ya tetap satu. Apa yang dilakukan oleh KLH itu mengeluarkan peraturan menteri itu kan di atasnya ada PP kan, peraturan pemerintah. Di atas PP ada undang-undang gitu loh. Kan PP yang dijadikan landasan oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan standar kendaraan bermotor itu PP 22 tahun 2021 ya tentang pedoman penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana di sana salah satunya adalah ketentuan untuk mengatur standar kendaraan bermotor, terutama dalam konteks ini emisinya. Nah emisi kalau ingin sesuai dengan level atau tingkat yang diinginkan, maka BBM-nya juga harus memenuhi syarat gitu. Nah selain PP 22 tahun 2021 kan di atasnya ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Jadi jangan dilihat bahwa itu hanya
regulasi Menteri Lingkungan Hidup, enggak, di atasnya ada PP dan undang-undang, sehingga itu mengikat semua, termasuk mengikat Dirjen Migas untuk mengeluarkan spek yang terbaru. Jadi kalau kembali tadi ke speknya gitu ya, disamakan speknya. Nah, sebelum BBM yang di SPBU itu disamakan speknya, maka spek regulasinya juga harus update dulu, direvisi dulu dengan sesuai dengan yang dibutuhkan konteks saat ini, yaitu BBM yang rendah sulfur yang memenuhi persyaratan untuk kendaraan Euro 4. Wih, sepedaan. Ini bis apa guys Nih, ngobrol serius sama. ini agak-agak serius nih. BBM Indonesia terkotor se-Asia Tenggara. Gimana tuh? 9 waktunya Indonesia bacotin pemerintah. Aduh. Jadi biang kerok om polusi udara BBM nih gimana nih? Udah, Menteri BUMN jadi Menteri Menpora. Terus Ketua PSSI. Ini 3 rangkap jabatan enggak. Udah hat-trick nih 3. Udah hat-trick nih. Ini nggak nambah 1 lagi. Ini ngurusin yang BBM. Emang nggak ada warga yang lain apa ya? Yang berkualitas ngurusin BBM. Bahlil gimana? Sorry. Oh, SDM itu. Yang SDM. Bahlil gimana itu? Mungkin kurang hat-trick jabatan. Kurang hat-trick. Kan udah Baru 2. Iya, baru dua ya. Kurang 1 ya. Kalau 1 insya Allah tuh. Aduh. Ya. Aduh. Jadi kalau misalnya wacana soal seragam penyeragaman spesifikasi gimana jadi om? Ya itu sesat pikir tadi, sesat pikir. Jadi Pak Bahlil gitu ya, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, misleading, dengan kata lain sesat pikir tadi gitu. Kenapa sesat pikir? Jadi yang dilihat begini, begitu kita sudah masuk ke regulasi tertentu, untuk konteks ini tentang standar kendaraan bermotor tadi, standar emisi kendaraan bermotor, mengacu ke standar Euro 4 gitu ya. Nah otomatis justru Pak Bahlil sebagai Menteri SDM itu harus memerintahkan ke Dirjen Migas untuk merevisi spek BBM gitu loh. Baru kemudian nanti kalau mau diseragamkan silakan gitu. Ini jangan sampai ada SPBU yang sudah menjual BBM sangat bagus kualitasnya ya, tapi kemudian di downgrade dengan alasan ya menciptakan satu pintu untuk impor BBM gitu. Kan salah. Harus lama nggak mau dingin ya. Itu kan harusnya dibalik kan. Iya. Spek yang tinggi digunakan untuk acuan bagi spek yang lebih rendah. Spek BBM Pertamina yang lebih rendah harus mengacu pada spek BBM di SPBU yang lebih tinggi. Waktunya 1 minggu. Untuk seragamin itu pihak swasta harus nyikir sendiri, tenggat waktunya dikasih 1 minggu. Enggak, harus melawan. Jadi swasta harus melawan ya. Swasta harus melawan. Nah, kita harus melawan. Swasta harus melawan ya, satu. Yang kedua, kita user pengguna BBM juga harus melawan ya. Kemudian masyarakat seluruh Indonesia juga harus melawan. Itu SPBU pada tutup apa takut demo? Yang SPBU swasta yang lain, Zen Pertamina ini. Kan tadi kerannya dimampetin ya. Masalahnya bukan cuma tutup om, pemangkasan karyawan Ya, bukan cuma BBM saya lihat ini yang air nih. ada juga air mata ya. Iya, Waduh. gimana? Waduh. Kita gini, BBM Indonesia terkotor di Asia Tenggara aja udah salah. Tapi masalahnya pola ekstrim subsidinya om. Kan maksudnya di dunia lain banyak, bahkan di 7 negara ada. Tapi Indonesia sebagai negara kaya sumber daya, kok bisa subsidi BBM-nya yang kotor? Jadi mensubsidi BBM, kompensasi energi dan juga subsidi energinya kotor itu. Nah ini catatan juga ya untuk Menteri SDM ya, Pak Bahlil ya. Itu sesat pikir yang lain lagi gitu. Ya. Kenapa? Kan gini ya, kita udah hitung bahwa HPP, harga pokok penjualan BBM-nya Pertamina itu terlalu mahal. Jadi gambarannya begini, kalau kita lihat ya, Malaysia misalnya ya. Malaysia itu
HPP BBM-nya itu hanya sekitar Rp10.000 per liter. Itu pun udah BBM yang memenuhi standar untuk kendaraan Euro 4. Atau dengan kata lain, kadar belerangnya hanya 50 ppm. Sementara Pertalite itu ya, Euro 1 pun nggak lulus. Euro 1 pun kan lulus ya. Iya. Masa sih dengan standar Euro 1 pun nggak lulus, HPP-nya lebih mahal. Kan selalu di blow up oleh pemerintah kan. HPP-nya, harga pokok penjualannya, harga keekonomian Pertalite itu Rp11.700 per liter. Kan terbalik kan? Pertalite Euro 1 saja nggak lulus ya. Dibandingkan Malaysia, bensinnya Euro 4, tapi harganya Rp10.000 per liter. 11.000 dibanding Rp11.700 per liter dibanding Rp10.000 per liter. Itu nggak bener kan? Nggak bener. Nah, padahal menurut hitungan kita ya, BBM sekualitas Pertalite itu HPP-nya 8.000. Hanya 8.000 ya. Sehingga kalaupun sekarang pemerintah mensubsidi Rp1.700 per liter untuk Pertalite, itu udah salah gitu loh. Kan HPP-nya hanya 8.000 ya. Kalaupun dijual dengan 10.000, maka si importir dan Pertamina sudah dapat profit margin, keuntungan 2.000 kan sebenarnya. Dikali 30 juta kiloliter per tahun 2023 udah hampir 100 triliun lah. Iya. Orang Mungkin itu gara-gara jago ngoplos kali. aduh jago ngoplos. Terus sekarang kan jago pergi tuh yang ngoplos itu nggak ada beritanya lagi. Oh, si Papa Khalid. Ya apa yang pesahan rombongan itu, Ya, rombongannya ya. yang sama ijabsahan itu. Oh iya, rombongannya gimana? Masa cuma di highlight visanya dong? Maksudnya si Khalid gimana ya? Yang mungkin di dalam ngoplos lagi kali. Waduh. Aduh, gimana tuh yang ngoplos-ngoplosan itu gimana tuh? Itu Ya, gimana dong? ini Kejagung ini juga harus didorong oleh pemerintah, masyarakat nih, Iya. biar biar mencegah lah oplosan-oplosan seperti itu gitu loh. Jadi tadi kalau kembali ke tadi ya soal melawan tadi ya, jadi si produsen BBM yang sudah punya kualitas lebih baik, lebih tinggi, kemudian harus berhenti ya, hanya gara-gara harus menyesuaikan speknya Pertamina, itu kan nggak benar gitu. Ya harus melakukan perlawanan dalam konteks itu satu. Nah yang kedua, kalau tadi masyarakat harus melawan, ini kan konteksnya masyarakat ini kan pengguna BBM gitu loh. Bayangkan selama ini sudah dapat alternatif BBM dengan kualitas tinggi ya, kualitas tinggi, tapi kemudian tiba-tiba harus berhenti dan menggunakan BBM kualitas rendah, pasti akan mengganggu kinerja kendaraannya. Banyak spare part dari kendaraan yang harus diganti nanti ya, akan banyak yang rusak ya. Nah, secara umum masyarakat seluruh Indonesia juga harus melawan. Karena ketika kita harus beralih dari BBM berkualitas tinggi ke BBM berkualitas rendah, maka efeknya nanti pencemaran udara juga makin tinggi. Ini saja dengan kondisi sekarang aja ya, udah buruk. Tadi hujan juga ini partikulatnya kelihatan banget ya. Ya iyalah. Hujan kabut, itu Jakarta kabut nggak dingin kok. hujan itu kan hanya flashing yang ada di atmosfer kan, yang di roadside, yang keluar langsung dari knalpot, sekalipun hujan kan tetap di depan kita, tetap kita hirup semua. Iya. Wah, kalau begitu Pak Presiden bisa ngapain? Aduh, akhir politik. Pak Presiden harus ngurusin menteri, nggak ngurusin siapa-siapa. Tapi bisa Pak Presiden langsung, karena memang harus dia sih, harus secara sistem politik memang harus dia. Misalnya kayak gini, Berani nggak? di tahun 2015 Om Jokowi udah berani ngapus subsidi premium. Kemudian Pak Jokowi juga nggak berani. Pak Jokowi juga nggak berani kan melawan si the man behind. Oh iya. Karena setelah dia bubarin Petra, dia diam aja sampai 2023 baru ngapus premium. Di posisi 2018 sampai 2023 itu lah the behind-nya itu Om. Aduh. Iya.
Tapi dia harus presiden loh. Oh aku sih. adalah perlawanan dulu dari masyarakat. Dari oil company tadi ya, yang sudah memproduksi BBM bagus, mengedarkan BBM bagus. Dalam konteks persaingan usaha, mereka kan dirugikan gitu loh. Di mana-mana justru harus dikasih penghargaan, diapresiasi lah mereka yang punya inovasi sehingga bisa menghadirkan produk-produk yang berkualitas gitu. Bukan malah diintimidasi untuk menghentikan jualannya ya. Iya. Kemudian di downgrade, suruh berjualan dari produk perusahaan, dalam konteks ini Pertamina ya, yang kualitasnya busuk. Ini istilahnya Alfred kan itu, busuk. Kasus korupsi Pertamina masuk Wikipedia. Ada kau, ada ensiklopedia tersendiri nih. Jadi sekarang warga bisanya apa? Warga bisanya apa ya? Kalau ngomongin BBM busuk ini ya, yang pedagang BBM mengatur pedagang BBM juga. Waduh, Padahal sama-sama pedagang. ini monopoli, bukan apa ya bahasa halusnya? Monopoli. Tapi berarti rakyat yang bukan target subsidi harus aware ya. Kalau misalnya memang dia masih pakai kendaraan pribadi, udah nggak harus konsumsi subsidi lagi. Ya tadi loh, subsidi itu kan sesat kan. Itu udah tahu Sesat, artinya kan nggak disubsidi. HPP-nya hanya 8.000 kok. Dijual di SPB 10.000 Pertalite itu kan. Seharusnya kan udah dapat profit 2.000 kan, nggak perlu disubsidi kan. Iya. Nah, hanya karena dibilang bahwa HPP-nya 11.700, maka perlu subsidi Rp1.700 tadi gitu. Padahal dalam konteks itu nggak benar gitu loh. Jadi subsidi Rp1.700 per liter itu sesuatu yang sia-sia. Sia. Kemana larinya? Iya. Itu kok oil trader kan? Pak Reza Khalid dan kawan-kawan. Itu bayangin ya, misalnya ya, saya sebagai importir BBM, saya bilang ke pemerintah dan Pertamina, ini harga di bursa minyak regional Singapura, harga MOPS itu Rp11.700 per liter. Masa sih langsung percaya gitu, tanpa mengecek berapa the real cost of goods sold-nya, atau HPP-nya, atau harga pokok penjualannya gitu. Nah, otomatis ya, kalau Rp11.700 per liter disepakati oleh pemerintah, dan pemerintah memberikan subsidi setiap liter Rp1.700, kan berarti yang disubsidi kan saya sebagai oil trader kan. Iya. Nah, konteks ini yang kita kenal, misalnya kan yang beredar kan oil tradernya kan Pak Reza Khalid nih. Pak Reza gitu. Nah, berarti beliau lah yang dapat Keuntungan subsidi tadi gitu loh. Jadi subsidi masif. bukan masyarakat pengguna BBM gitu. Iya. Saya nggak tahu. Misleadingnya di situ. Bahkan untuk formula harga yang misleading 92, patokan 92 dari 90 aja main persenanya udah jelek. Kalau ngomongin formula, emang BBM-nya Pertamina bisa dipakai sama Formula One. Oh, dia rusak tuh. Kalah habis meledak. Langsung ke knocking gitu. Krek. Nggak ada yang bisa finish kali ya. Nggak ada yang bisa finish. Wah, Pertamina kacau. Langsung ke knocking gitu. Mobil kita aja, sepeda motor kita aja pakai itu sering ke knocking kan. Iya. Militik kan. Krek. Nah, kalau udah ke knocking ya, pertama BBM makin banyak yang hilang gitu ya. Artinya terbakar, tapi tidak menghasilkan tenaga. Langsung ke jelaga ya. Itu 20% hilang BBM kita. 20% ya. Wah. Belum lagi nanti kalau terlalu sering ke knocking tadi, berbet ya, bahasa orang Jawa itu bilang berbet, tapi kalau bahasa yang agak kerennya ngelitik, yang lebih keren lagi knocking tadi, itu terjadi pistonnya tuh pasti aus gitu, karena gesekan gerakannya menjadi tidak imbang gitu. Jadi bergetar, potensinya ya terjadi keausan. Ring shakernya juga rusak ya. Kalau yang masukin tepung ke tangki itu gimana sih? Ada masukin tepung ke tangki ya. Ya ada bubuk abu-abu itu. Ya, bubuk sampai banyak kan itu. Waduh, ratusan mobil kan. Waduh, itu gimana tuh? Siapa yang masukin? Ngoplos itu.
Oh, Ini bukan Bahlil. aditif ya. Bukan lah ya, bukan lah kan. Yang dijual di SPBU maksudnya. Iya, kan mobil kan hampir bersamaan tuh masuk bil. Oh, kalau nggak salah. Ya, dan begitu dikuras kan, Nah, banyak tepung-tepung coklat atau apa gitu, atau silver atau apa. ya itu kalau itu endapan ya. Endapan, kemudian bisa jadi juga berbagai ash forming namanya itu ya. Ash forming itu ada konten atau bahan ya material yang di BBM itu. Ash forming itu biasanya kategorinya itu metalik gitu ya. Dan juga biasanya juga sulfur terlalu tinggi. Sulfur tuh. Terus biasanya juga terjadi endapan di tangki timbun ya, tempat penampungan BBM. Misalnya contohnya kayak depo pelumpang ya. Itu berapa tahun sekali itu di drain gitu, dikuras gitu ya. Dan di coating ulang. Kan kita nggak tahu kan. Kemudian di SPBU ketentuannya SPBU kan setiap 5 tahun sekali harus di-coating ulang, dan setiap tahun harus dilakukan di drain, dikuras gitu. Jadi setiap tahun dikuras dan 5 tahun sekali harus di-coating ulang, dilapisin ulang tuh dalam dari tangki di SPBU tadi gitu. Kalau seumur hidup ya sejak dibangun, sejak konstruksi sampai sekarang nggak pernah dikuras, tidak pernah di-coating ulang, ya sudah pasti itu endapannya akan dalam ya. Endapan itu kalau ikut ketarik waktu mengisi ke kendaraan, ya otomatis itu masuk ke tangki kendaraan kita. Itu yang menyebabkan kerusakan di fuel pump ya. Kan bener kan? Ada lumpur kan di situ. Lumpur. Nah, selain fuel pump atau pompa yang ada di tangki kendaraan ya, tangki BBM kendaraan, itu juga merusak injektor. Injektornya jadi mampet gitu, istilahnya clogging gitu, tersumbat gitu. Ini ada juga nih viral nih, mobil mogok akibat pertama campur air. Itu tadi yang baru kita ceritain. Nah, gitu. Kasih tahu aja kalau Highlights berita gitu. Mau balik dulu ya, oh iya. Wih, anak muda beli ulang. Udah mau ini, 15 dulu lagi habis bersampu. Apa di sini sih? Siapa yang pakai? Ini dah. Oke.